걸음 더 나아가는 거라고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Al-Razin dari SMP 14 kelas 74. Hari ini saya bersama narasumber yang bernama Mulyani Nafriza. Jadi hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara merawat anak kucing? Kalau cara merawat anak kucing yang baru lahir atau kitten yang diadopsi ini, itu beda. Yang diadopsi deh. Yang diadopsi, oke. Misalnya nih, kita ngadopsi anak kucing, usianya biasanya kalau untuk adopsi bagusnya usia 3 bulanan dan minimal sudah divaksin 1 kali, udah diberi obat kutu, obat cacing. Karena untuk kita adopsi kucing itu dia harus dalam kondisi sehat, itu paling bagus. Jadi biasanya kalau ngadopsi itu usahakan kita dapatnya udah untuk vaksin keduanya untuk lanjutan gitu. Kalau cara perawatannya sebenarnya di rumah sih nggak susah. Karena kalau anak kucing mereka kan pinter ya, kalau kucing harusnya dia udah bisa pup pipis sendiri di bak pasir. Terus kalau untuk makan biasanya sih disarankannya sama aja kayak kita, makannya 3 kali sehari tapi porsinya diatur kayak gitu. Porsinya diatur, biasanya kalau kita beli makanan yang fresh pack itu di belakangnya itu udah ada takarannya nih, untuk berat kucing segini dia perlu makannya berapa gram nih gitu. Jadi itu adalah porsi untuk 1 hari, jadi tinggal kita bagi aja. Boleh dibagi jadi 5 kali sehari, boleh jadi 3 kali sehari, tergantung kita bisa ngasih makannya gimana. Terus kalau minum juga tinggal disediain aja, biasanya mereka sih udah pinter. Terus paling ya diajakin main, karena kan kalau kecil mereka masih playful banget, gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa saja yang menjadi faktor penyebab kucing tidak mau makan? Kalau nggak mau makan penyebabnya bisa banyak. 1, bisa karena dia nggak suka sama makanannya, itu bisa. Karena kadang makanan kan sama aja kayak kita, ada yang suka makanan A, ada yang suka makanan B, ada yang nggak suka makanan A, ada yang nggak suka makanan B. Terus yang kedua, biasanya kalau dia sakit. Kalau dia sakit biasanya yang paling sering apa? Flu. Kalau flu biasanya kan kucing itu makan mengandalkan indera penciuman. Jadi kalau dia nggak lagi flu nih, kan nggak bisa nyium makanan, jadi nafsu makannya nggak ada. Yang ketiga ya kalau penyakit lain ya sama, biasanya kalau udah nggak enak badan sama aja kayak kita makan males, mau ngapa-ngapain males kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, di mana kucing berbulu tebal dapat bertahan? Kucing berbulu tebal. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong bertahan di kondisi cuaca sebagaimanapun dia tetap bisa bertahan, mau itu panas, mau itu dingin, mau itu hujan. Nah, cuma bedanya adalah saat kucing-kucing bulu tebal ini hidup di daerah tropis seperti di Indonesia, biasanya bulunya nggak akan sebagus saat dia tinggal di daerah yang dingin. Benar. Jadi kalau kucing bulu tebal memang bagusnya kalau saya tinggal di Indonesia nih, di tempat kita lah misalnya di ruangan yang ber-AC ya. Ruangan ber-AC itu lebih bagus biar bulunya lebih tebal tumbuhnya. Karena kalau panas ya otomatis dia akan rontok. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kucing takut terhadap air? Kucing sebenarnya nggak takut sih sama air, cuma karena mereka nggak biasa aja. Gitu. Jadi kalau orang bilang kucing takut air sebenarnya nggak, asal dia udah terbiasa. Misalnya kan untuk mandi nih, kalau untuk mandi harus diajarin dari kecil. Biasanya kucing udah boleh mandi sama air, diguyur air itu dari usia 3,5 bulan. Kalau dia sudah terbiasa mandi dari kecil ya dia nggak akan merasa masalah. Sama tergantung penanganannya kita megangnya seperti apa nih gitu. Kalau dia dipegang sama orangnya nyaman, biasanya dia nggak akan berontak. Gitu, kecuali kalau dia dipegang dia ngerasa nggak nyaman, jadinya dia juga diguyur air kan takut. Atau kayak kucing yang dia udah gede nih, baru mandi di usia dia 2 tahun 3 tahun, ya iya dia takut disiram air karena kan dia nggak pernah dari kecil. Kayak gitu, tergantung kebiasaan aja. Tapi kalau kita bilang takut sih enggak. Gitu. Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Hasana, sekolah di SMPN 14 dari kelas 74. Oke, lanjut pertanyaan ke selanjutnya ya Kak. Mengapa kucing suka memakan rumput? Kucing suka memakan rumput itu sebenarnya adalah habit alaminya kucing, karena biasanya kucing itu kan sebenarnya dia adalah karnivora sejati. Jadi kalau kita bilang dia makan rumput untuk dicerna sebenarnya enggak. Biasanya itu adalah kebiasaan kucing saat mereka harus mengeluarkan sesuatu yang enggak seharusnya ada di pencernaannya. Contohnya apa? Kucing itu kan dia suka grooming ya. Kalau grooming itu dia suka jilatin badan sendiri nih, otomatis pasti ada bulu yang ke bawah masuk. Nah, bulu itu kalau pencernaannya bagus biasanya ada yang tercerna. Tapi kalau pencernaan nggak bagus, dia akan diakumulasikan di dalam lambungnya. Biasanya itu yang disebut hairball.
Jadi mereka butuh sesuatu untuk mengeluarkan hairbalnya ini nih dari dalam perut. Biasanya dia makan rumput untuk memancing dia untuk muntah. Untuk membersihkan. Iya, benar, untuk membersihkan saluran pencernaannya. Lanjut ya kak. Di usia berapa kucing dapat dikawinkan? Kalau untuk kawin sebenarnya tergantung nih jantan atau betina. Kalau kucing, kalau kita ngomongin matang secara reproduksi, itu dia di usia 7 bulanan sih udah. Jadi kalau 7 bulan biasanya kucing betina sudah mulai pengen kawin nih, udah mulai birahi. Kucing jantan juga iya. Tapi kalau untuk jantan usia 7 bulan udah boleh dikawinin, misalnya sama betina nih udah boleh. Tapi kalau betina sebaiknya tunggu dia 1 tahun dulu baru dikawinkan. Kenapa? Karena sama aja kayak kita. Kita kan biasanya kalau perempuan itu misalnya menstruasi lah, kita bisa di usia 14 tahun. Tapi secara reproduksi kita udah matang. Cuma secara tubuh, kan tubuh kita masih kecil, pinggulnya masih sempit, jadi belum bisa hamil. Makanya kalau kucing pun sama, tunggu dulu dia dewasa secara tubuh, itu usia 1 tahun, nah itu baru boleh dikawinkan. Jadi biar kalau dia hamil, dia lahirannya lancar gitu. Kayak usia matangnya. Usia matangnya untuk kawin. Tapi kalau untuk dia udah secara reproduksi matang, 6-7 bulan biasanya juga sudah. Apa benar induk kucing memakan anaknya sendiri? Ada, itu siapa kita sebut itu sebagai kanibalisme. Tapi kalau dalam habitat alaminya mereka sebenarnya itu adalah kayak kebiasaan alami saat kucing-kucing atau hewan lain saat dia tahu oh anaknya ini dia nggak akan bisa bertahan hidup nih. Biasanya kucing yang memakan anaknya sendiri itu adalah kucing yang dia udah tahu oh anaknya ini dari dalam kandungan dia nggak sehat atau dia udah lahir cacat nih gitu. Itu adalah insting alaminya dari hewan itu untuk memakan anaknya karena dia tahu daripada anaknya nggak survive atau dimakan sama hewan lain, biasanya lebih baik mereka memakan anaknya sendiri. Jadi di hewan apa aja sebenarnya sama. Mau itu bukan di hanya anjing, bukan hanya kucing. Di anjing juga ada. Jadi itu adalah habitnya mereka kalau mereka kan sebenarnya adalah hewan liar ya. Nah saat dia di habitat alaminya mereka kan ada predatornya. Iya, betul. Kan ada predatornya. Jadi daripada anaknya ini disiksa sama predatornya, biasanya mereka lebih memilih untuk anaknya yang cacat dan gak bisa bertahan hidup. Yang mereka insting dari seorang ibu biasanya dia udah ada kayak gitu. Jadi mereka akan memakan anaknya sendiri. Memang ada case seperti itu. Di kucing banyak. Terakhir, umur berapa kucing dapat diadopsi atau dilepas dari induknya? Bagusnya sih tadi seperti yang saya bilang saat kita mau adopsi kucing itu usia 3 bulan lebih bagus. Karena kalau kucing itu dia sebenarnya lepas sapih, jadi beres menyusu dari induknya itu usia 2 bulanan. Nah setelah dia 2 bulan itu biasanya kita menyarankan dia untuk divaksin. Nah setelah dia vaksin pertama nanti usia 3 bulan saat dia udah harus vaksin kedua nanti diadop itu lebih bagus karena kondisinya udah lebih sehat. Jadi kalau dia masih kecil itu biasanya usia 1 bulan, sebaiknya kucing usia 1 bulan itu sudah mulai dikasih obat cacing. Karena cacingan dia bisa didapat dari dalam kandungan gitu dan dia bisa tertular dari induknya. Nanti usia 2 bulan saat beratnya sudah mencapai 1 kilo itu obat cacing kedua dikasih. Jadi usia 2 bulan kasih obat cacing lagi, kasih obat kutu, terus divaksin. Nah nanti setelah itu paling cepat 2 minggu setelah dia divaksin itu udah boleh diadop. Karena kita berharap dia udah ada antibodinya nih, udah ada daya tahan tubuh yang dikasih dari vaksinnya lebih aman untuk diadopsi. Jadi kalau masih 1 bulan atau 2 bulan dan belum divaksin baiknya jangan dulu gitu biar kita dapat kucingnya lebih sehat gitu. Oke baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.